Ya, halo guys, ketemu lagi bersama saya Ricky Randi. Di video kali ini saya mau jelasin suatu soal yang simpel ya tentang statistika dan ada hubungannya dengan pemilu. Sebentar lagi mau pemilu dan di sini ada beberapa nilai moral dan pesan yang saya mau bagikan juga ke kalian lewat sebuah soal yang saya mau bahas di sini. Ya, seperti biasa jangan lupa subscribe channel ini, dukung supaya tahun ini bisa tercapai 1 juta subscriber dan jangan lupa download aplikasinya juga ya. Semuanya gratis, kalian bisa langsung ke Google Play Store atau link deskripsi video berikut ini. Oke, di sini soalnya berhubungan dengan pemilu ya. Ada pesan penting yang kalian harus tangkap juga. Di suatu negara diadakan pemilu presiden. Setelah dilakukan penghitungan suaranya selesai, didapati pasangan X memperoleh 52% suara dari 5,2 juta pemilih ya. 52% suara itu setara dengan 5,2 juta pemilih, sedangkan pasangan Y sisanya. Setelah dianalisa lebih lanjut, jika semua pemilih yang golput memilih pasangan X semua, jadi yang golput, jadi 52% itu udah ada beberapa yang golput. Kalau yang golput ini semuanya milih pasangan X, maka pasangan X-nya memperoleh 54% suara. Pertanyaannya simpel, jumlah orang yang golput. Lalu persentase jika semua yang golput tadi dibalik ya, pilih pasangan yang satunya lagi, yang Y. Dan berapa persen jumlah golputnya itu dari total pemilih yang ada. Ya, ini soalnya kelihatannya simpel ya, ada hubungan sama pemilu. Kalian bisa coba dulu, lalu kita akan bahas sama-sama ya. Nah, yang pertama ada dua pasangan ya. Di sini saya pakai pasangan X dan pasangan Y. Si X itu memperoleh 52% suara yang setara dengan 5.200.000 orang. Artinya apa? Artinya total pemilih yang sah adalah 100%-nya ya kan? 100 per 52 kali 5,2 juta. Yaitu 10 juta orang yang sah suaranya ya. Maka Y akan mendapatkan sisanya 48%, yaitu 4.800.000 suara. Tapi hasil ini sudah ada yang golput sejumlah tertentu. Katakanlah yang golput adalah Z gitu ya. Yang golput sejumlah Z pemilih. Nah, jika yang golput ini milih pasangan X semua, ya, jika mereka pilih pasangan X semua, berapakah orang yang golputnya? Kalau X-nya jadi 54% suaranya, oke? Jadi kalian harus tahu, golput ini kalau kita masukkan, ya, jadi total sekarang, total yang tadi milih plus golput, jadi ini total semua sebenarnya ya. Yaitu 10 juta ditambah Z gitu ya. Dan pasangan X akan memperoleh 54% yang nilainya adalah 5.200.000 tambah Z. Jelas ya. Pasangan Y-nya tetap dia 46%, tapi ini adalah 4.800.000. Oke. Nah, di sini kalian bisa langsung hitung ya. Masuk ke perhitungan. Ya, dari data ini kita langsung bisa hitung Z-nya berapa. Ya, caranya gimana? Bisa dari data yang kedua, bisa dari data yang pertama. Ya, saya pakai data yang pertama. Jadi 54 per 100 itu dari 10 juta tambah Z ya kan? Sama dengan 5.200.000 tambah Z. Ya, ini adalah suatu persamaan matematika linear satu variabel biasa. Kalian bisa langsung hitung Z-nya ya. Ya, ini kita kalikan jadinya 5.400.000 ditambah 0,54 Z sama dengan 5.200.000 tambah Z ya. Z tetap, lalu kita pindah ruas ya. Jadi 200.000
sama dengan 0,46 Z. Jelas ya? Nah, ini diperoleh nih. Z-nya adalah 434.000. Ya, sekitar 434.000 orang yang golput. Ya, ini sebenarnya nggak bulat sih. Ya, kalau kalian mau pakai angka sebenarnya ini ada 782 gitu ya. Oke. 434.782. Sebenarnya nggak bulat banget 434.000. Ya, anggaplah 434.000. Nah, jadi kalian bayangkan 52% awalnya sekarang jadi 54% kalau ada ketambahan 434.782 pemilih ke pasangan X ya. Jadi yang A atau yang pertama jumlah orang yang golput adalah 434.782. Nah, sekarang persentase jika semua golputnya milih Y. Nah, ini yang saya mau tunjukkan ke kalian bahwa kalau 434.782 kita tambahkan ke pasangan Y semua. Jadi kan X awalnya kan 5.200.000 gitu ya. Lalu pasangan Y awalnya 4.800.000. Nah, kalau golputnya milih Y semua 434.782, ini jadinya adalah 52.34.782 gitu ya. Anggaplah ini angkanya ya kurang lebih begini ya. Nah, berapa persennya sekarang si Y? Ya, caranya adalah tinggal persentasenya si Y adalah ya 5234 ini ya, 5234. 782-nya dibagi dengan berarti 10 juta udah ketambahan 434.782 gitu ya, dikali 100%. Nah, ini kalian hitung 5234.782 dibagi 10.434.782 kali 100% yaitu 50,166%. Ya, dengan demikian berarti pasangan X-nya, anggaplah ini ekstrimnya ya, tidak ada yang milih dari golputnya, berarti 49,834 ya, 834% ya. Jadi yang tadinya pasangan X 52%, sekarang turun langsung jadi 49%. 49,8. Pasangan Y tadi 48 karena ketambahan yang golput ya. Jadinya 50,16%. Lalu apa? Pertanyaan ketiga, berapa persen jumlah yang golput? Jadi pengaruh golput ini berapa? Nah, golputnya tadi kan 434.782 ya. Jadi persen yang golput itu adalah 434.782 dibagi dengan total pemilih berarti ya, yang seharusnya dikali 100% ya. Ini kurang lebih adalah 4,16% yang golput nih. Jadi ada 4% orang yang golput tidak ikut dalam pemilihan gitu ya. Dia menyebabkan persentasenya di awal 52 dan 48. Oke, jadi ada 3 pertanyaan di sini, kurang lebih seperti ini ya. Semoga ini bisa ngerti kalian. Simple aja perhitungannya tentang soal statistika ini. Apa pesan yang mau saya sampaikan? Nah, jadi bagi kalian yang sudah punya hak pilih tanggal 17 April nanti, ayo gunakan hak pilih kalian, jangan golput. Ya, jangan golput. Karena satu suara kalian berharga ya. Satu suara itu sangat berharga untuk negara ini 5 tahun yang ke depan. Pintar memilih, jangan percaya dengan hoax, jangan mudah percaya dengan hoax. Apalagi bagi kalian yang pemilih pemula, jangan terlalu mudah percaya dengan hoax. Lalu juga jangan ikut-ikutan dengan politik uang. No money politics, lalu juga anti sara ya. Tidak boleh menyinggung tentang sara di dalam pemilu ini.
Untuk data yang saya peroleh tahun 2019 ini ya, pemilih pemula itu adalah sebesar 5.035.887 orang. Cukup banyak jumlahnya. 17 tahun, yang berumur 17 tahun dari 1 Januari 2018 sampai 17 April 2019. Berarti akan ada pemilih pemula. Mungkin kalian salah satunya dari 5 juta sekian orang ini baru pertama kali memilih. Ayo gunakan hak pilih kalian. Pilihan kalian sangat berarti, satu suara untuk menentukan arah bangsa ini 5 tahun yang ke depan ya. Total daftar pemilih tetap kurang lebih 192 juta orang. Artinya pemilih pemula ini mengambil porsi kurang lebih 2,62% dari total pemilih yang akan memilih nanti di tanggal 17 April 2019. Jadi satu suara kalian sangat berpengaruh ya. Seperti yang tadi sudah saya simulasikan di suatu negara tersebut, ternyata golput itu cukup bisa mengubah nilai persentase yang tadinya X 52% sehingga menjadi 49% ya. Ini tidak ada maksud untuk pasangan nomor berapa, saya nggak condong ke salah satu pasangan, tapi di sini hanya sebagai ilustrasi atau sampel aja, tidak bermaksud apapun dan tidak bermaksud apapun, dan mungkin kalau ada kesamaan yaitu hanya kebetulan aja. Jadi ayo milih tanggal 17 April 2019 ya. Kalian adalah generasi yang bisa menentukan arah bangsa ini 5 tahun yang ke depan. Oke, ketemu lagi di video berikutnya ya. Semoga bangsa ini bisa semakin baik dalam 5 tahun yang ke depan. Jangan lupa subscribe, juga follow Instagram kita ya @bimbel.smart. Thank you semuanya. Bimbel Smart, your smart solution.